Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan Berkanis PR di dalam channel ini. Di pagi hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang kiranya berguna untuk kita sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan stay at home. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyuratkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hidup sebagai orang Kristiani tidak saja adem-adem, tidak saja hidup dalam keadaan damai dan tentram melulu. Terkadang kita beriman, tapi kita takut dibenci, dihina, bahkan takut menderita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang kita main aman atau main cantik dengan maksud agar kita tidak dibenci atau dihina atau dianiaya oleh karena Kristus. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita bukan dari dunia ini.
Itu berarti kita tidak selamanya dikasihi atau disayangi oleh dunia, karena kita bukan milik dunia ini. Yesus bahkan mengatakan kepada kita bahwa jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku. Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita yang telah beriman kepadanya. Tuhan Yesus justru mengingatkan kita akan risiko-risiko bila kita mengikutinya. Tuhan Yesus tidak mengatakan saat kita mengalami keadaan atau risiko-risiko yang demikian, kita mestinya tidak kehilangan kasih. Tuhan Yesus malah menginginkan agar kita semakin mengasihi Dia, sekalipun kita ditolak dan dibenci. Rasul Paulus dalam bacaan pertama membuktikan bahwa kasih Kristus lebih kuat dari apapun. Kasih Kristuslah yang telah menyelamatkan hidup Paulus. Oleh karena itu Paulus berkeliling dari kota ke kota sampai di Makedonia hanya untuk mewartakan kasih Kristus. Paulus merasa bahwa kasih Kristus bukan saja dialami dan dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi juga dinikmati dan dialami oleh orang-orang di Makedonia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang dalam hidup semua kebaikan dan cinta kasih yang kita berikan sering dibalas dengan kebencian, caci maki, olok-olokan, dan fitnahan. Ini sejalan dengan bunyi sebuah pepatah kuno, air susu dibalas dengan air tuba. Artinya perbuatan baik seseorang dibalas dengan perbuatan jahat. Tuhan mengingatkan kita bahwa mengikuti Dia tidak selalu mudah. Karena apabila kita orang beriman semakin menghayati cara hidup Kristiani, penuh tanggung jawab, penuh kasih, jujur, rendah hati, dan sabar, tantangan dan penolakan semakin besar. Orang Kristiani tidak bisa luput dari kesulitan dan kebencian. Tuhan mengajak kita untuk berani menghadapi penganiayaan oleh karena namanya. Namun, perlu kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Terkadang kita juga temukan sesama kita yang Kristen merasa cemburu ketika kita makin berbuat kasih. Terkadang juga sesama kita yang Kristen merasa tersinggung kalau hidup rohani kita jauh lebih baik. Mereka tersinggung dan cemburu karena kasih Kristus belum tinggal di hati mereka. Tetapi apabila Kristus telah tinggal di hati, seseorang akan berhasrat untuk tetap memiliki Kristus lewat wajah-wajah Kristus yang tampak kepadanya melalui orang lain atau sesamanya. Apabila Kristus telah menangkap hatimu, apapun tak akan bisa merampasmu. Dan apabila Kristus telah menggenggam hatimu, hatimu akan selalu berkobar-kobar untuk berbuat kasih kepada yang lain. Marilah kita memohon kekuatan dari Roh Kudus agar dalam situasi apapun, baik itu tertekan maupun menderita sekalipun, kita tidak kehilangan kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan juga dengan teman-teman kalian.